Halo teman-teman, welcome back to our channel di mana kita akan bahas tentang TOEFL bagian structure and written expression dan hari ini kita udah nyampe skill yang 43. Untuk khusus 3 skill ke depan yaitu 43, 44 dan 45 kita akan secara khusus membahas tentang pronouns atau kata ganti orang. Jadi untuk soal TOEFL yang bagian structure atau grammar ini terkadang ada muncul soal di mana si pronounnya ini yang harusnya dia jadi subjek tapi dikasihnya yang menjadi objek. Contohnya yang paling kita sering temuin contohnya kayak kalimat I love you. Aku cinta kamu. Nah, I pertama kan dia jadi subjek ya. Love-nya itu kan verb, terus you-nya itu menjadi objek. Kalau misal you-nya aku ganti jadi aku cinta dia, misal I love her. I love her. Nah, itu yang menjadi objek haruslah her katanya, bukan she. Misalnya, nah nanti di soal TOEFL itu terkadang si objeknya yang harusnya menjadi her ini dikasihnya she, I love she, kayak gitu. Nah, itu contoh yang salah. Nah, di sini kita akan belajar gimana sih cara ngebedain kapan si pronoun ini jadi subjek atau jadi objek. Kita langsung yang ke skill 44 ya. Subject and object pronouns can be confused on the TOEFL test, so you should be able to recognize these two types of pronouns. Jadi yang pertama adalah teman-teman harus tahu dulu bedanya pronoun kalau dia lagi subjek sama lagi jadi objek. I, objeknya me, ingat-ingat I love me, aku cinta aku, misalnya I love me gitu ya. You tetap you, semuanya sama, you. He jadi him, she jadi her, it tetap it seperti you, we jadi us, they menjadi them. Contohnya selain I love you apa Kak? Contohnya misalnya aku memberikan buku ini kepada dia atau kepada mereka. I give this book to them. Aku memberikan buku ini buat mereka. Kayak gitu kan merekanya jadi yang menjadi sasaran kan gitu. Terus tolong dong kasih buku ini ke dia cowok misal. Can you please give this book to him? Nah, bukan to he, tapi to him. Gitu. Contohnya kalau menjadi objek dan biasanya objek ini dia posisinya dia di belakang itu biasanya. Nah, kalau subjek pastilah biasanya posisinya itu di depan. Gitu. Oke. Nah, di sini juga ada contoh ya. Sally gave the book to John. Oke. Sally memberikan buku itu kepada John. Kalau semisal kita ganti Sally sama John ini sebagai pronoun, jadinya she gave it to him. It-nya itu untuk menggantikan the book ya. She gave it to him. Oh, dia ngasih itu ke dia lagi. Oke, tapi yang dia pertama menjadi subjek, dia yang terakhir itu menjadi objek. Yang salah adalah kita bisa lihat di sini ya. Yang bagian ini, him and the girl are going shopping. Dia dan cewek itu pergi berbelanja. Nah, itu tidak bisa karena dia di sini harusnya menjadi subjek. Jadi harusnya he ya. The gift was intended for you and I. Jadi hadiah itu tuh emang diniatkan untuk kamu dan aku. Nah, aku di sini karena akunya ini menjadi objek harusnya me gitu. Ya, bukan I. Oke, itu sekarang kita langsung ke biasa ya, ke latihan soalnya. Di latihan soal ini ada 1 sampai 10, cuma karena 1 sampai 2 itu udah contoh, jadi kita kerjain dari 3 sampai 10 aja. Diminta untuk menebak apakah kalimat itu benar atau tidak. Kalau benar kita kasih C, kalau salah kita kasih I, incorrect ya. Oke, number 3. Perhaps you would like to go to the seminar with they and their friends. Oke, dari sini udah kelihatan ya, ini itu incorrect, harusnya with them. Oke, ini harusnya menjadi objek. Oke, the mother took her son to the doctor's office because he was feeling sick. Nah, kalau ini benar ya, karena dia merasa sakit gitu. Di sini dia menjadi objek. Jadi memang subjek itu biasanya di depan. Tapi kalau misal ada satu kalimat, dua klausa seperti ini, satu ya, terus dipisah dengan conjunction, terus ada satu klausa lagi, maka ya subjeknya balik lagi di depan lagi kayak gitu. Jadi he ini menjadi subjek. Oke, correct.
I didn't know that you and her were working together on the project. I didn't know that you and her. Nah, ini jawabannya incorrect ya. Salah. Kenapa? Aku nggak tahu kalau sama kayak nomor 4. Aku nggak tahu ini udah jadi satu klausa dipisah sama konektor atau conjunction ya. Konektor. Terus you and her were working. Jadi you and her ini diharuskan menjadi subjek kembali. Jadi her ini harusnya she. Oke. She didn't buy the sweater because it had a small hole in it. Okay, she depan ya, buy a sweater because it. Nah, kalau it inget-inget ya, subjek sama objeknya sama. Jadi ya nggak kelihatan juga gitu. Jadi pakai it sudah pasti benar. Oke, it ini menggantikan si sweaternya ini. The man leading the seminar gave me all the information I needed to make a decision. Jadi orang yang memimpin seminar itu memberikan aku. Nah, aku di sini menjadi objek ya. Oke, karena dikenai pekerjaan. All the information I needed, yang aku butuhkan to make a decision. Oke, jadi correct. The cords connecting the computer to its printer need to be replaced before them wear down. Oke, sama seperti yang nomor 4, nomor 6 gitu ya. Di sini ada 2 klausa yang dipisahkan oleh konektor, yaitu before the cords connecting, cords yang terkoneksi ke komputer dengan printernya harus diganti sebelum mereka. Nah, them ini merujuk ke si cords-nya ini. Karena dipisah oleh konektor, jadi harus balik lagi ke subjek. Jadi harusnya they ya. Incorrect. He's going to the party with you and me, if you do not mind. Okay, he is going to the party with you and me. Okay, ini benar ya, with you or with me. Nah, itu with you and me. Jadi ini benar. If you do not mind. Ini jadi subjek lagi. Okay, correct. You and her ought to return the books to the library because they are already they are already overdue. Oke. Nah, di sini kan you and her ini kan jadi subjeknya. Iya, jadi her-nya bukan ya, harusnya she. Oke, udah pasti salah. Kalau nemuin satu aja yang salah ya udah salah semua. Oke, gitu ya teman-teman. Thank you so much. Hari ini buat gini aja dulu. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan komen di bawah kalau misal kalian ada opini sendiri. So, bye-bye. See you in the next video.